Rut bukan orang Israel. Dia wanita Moab, bangsa asing yang tidak termasuk umat pilihan. Secara sistem, dia orang luar. Secara budaya, dia bukan siapa-siapa. Tapi kisahnya justru masuk ke dalam garis keturunan Yesus. Bagaimana bisa? Rut kehilangan suami. Mertuanya, Naomi, juga sedang pahit oleh hidup. Tapi saat diberi kesempatan pulang dan meninggalkan Naomi, Rut tidak pergi. Dia berkata, "Di mana engkau pergi, aku pun pergi. Allahmu adalah Allahku." Baca di kitab Rut 1 ayat 16 dan 17. Kalimat itu sederhana, tapi langit mencatatnya. Karena di balik ucapan itu, ada keputusan radikal, meninggalkan bangsa sendiri, budaya sendiri, dan masa depan yang lebih nyaman, demi kesetiaan dan iman kepada Tuhan bangsa Israel. Dan itulah yang mengubah segalanya. Rut bekerja memungut sisa panen di ladang, bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai petani asing yang miskin. Tapi di sanalah Tuhan mulai bekerja diam-diam. Dia dipertemukan dengan Boas, seorang penebus keluarga. Dan dari pernikahan itu, lahirlah garis keturunan Daud. Dan dari situ, lahirlah Yesus. Rut, si wanita asing, jadi bagian dari rencana Mesias. Apa artinya ini buat kita? Tuhan tidak pakai sistem dunia. Dia tidak memilih berdasarkan marga, negara, atau jaringan. Dia memilih berdasarkan hati. Kadang, orang luar sistem, yang tidak punya panggung, tidak punya nama, bahkan tidak punya hak, justru dipakai Tuhan untuk karya terbesar. Mungkin kamu merasa, bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga rohani, bukan dari latar belakang yang terkenal, tidak punya gelar, tidak punya posisi. Tapi dengar ini, Tuhan tidak cari yang populer, Dia cari yang setia. Tuhan tidak panggil karena statusmu, tapi karena respons hatimu. Rut tidak datang dari dalam, tapi hatinya dibentuk oleh Tuhan, dan itu cukup untuk mengubah sejarah. Jadi jangan batasi dirimu karena kamu merasa di luar sistem. Karena justru di luar sistem itulah, kadang Tuhan menaruh naskah terbesarnya, untuk menyelamatkan umat manusia.